Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama mengadakan ibadah online. Untuk itu kami bacakan warta gereja Minggu tanggal 26 Juli 2020. Pengkhotbah hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020 dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho SSI dengan bahasa Indonesia. Jam 6.30 pengkhotbah Ibu Pendeta Nunung Estining yang SSI. Jam 9 pengkhotbah Ibu Pendeta Nunung Estining yang SSI. Jam 16 Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho Sarjana Sains Teologia. Jam 18.30 Bapak Pendeta Berita Tri Setyo Nugroho Sarjana Sains Teologia. Ibadah di gereja dalam konteks new normal. Rapat pleno majelis pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 memutuskan untuk kembali melaksanakan ibadah di gereja mulai hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pelaksanaannya ibadah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah dilihat melalui grup WA, Facebook, dan edaran. Mohon jemaat dapat memperhatikan paduan ibadah yang dibuat oleh majelis. Majelis tetap melayankan ibadah secara online bagi jemaat yang sakit atau bagi anak-anak dan adi Yosua untuk beribadah di rumah, yang dapat diakses melalui YouTube GKJ Jaya Diningratan. Jadwal ibadah untuk bulan Agustus 2020 dapat dibaca pada warta jemaat. Sakramen Perjamuan Kudus. Rapat pleno majelis pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 memutuskan untuk kembali melaksanakan sakramen Perjamuan Kudus di GKJ Jaya Diningratan pada kebaktian hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada jam 6.30, jam 9, jam 16, dan jam 18.30. Persembahan sebanyak 3 kantong, yaitu kantong hitam, kantong kuning, dan kantong ungu atau kantong perjamuan, serta 1 kotak persembahan untuk renovasi. Sedangkan pendadaran akan dilakukan di setiap jam ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020. Ibadah perjamuan kudus di gereja tetap hanya untuk jemaat yang berusia 18 sampai 60 tahun dan dalam keadaan sehat. Perjamuan kudus untuk jemaat yang sakit, anak dan adi Yosua dilaksanakan secara online. Jemaat bisa menggunakan minuman dan makanan yang ada di rumah sebagai pengganti roti dan anggur. Bagi jemaat yang menghendaki roti dan anggur dari gereja, dapat mengambil di kantor gereja pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 8 sampai dengan jam 12 dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu maksimal hari Kamis tanggal 29 Juli 2020. Pemesanan pengambilan dapat dikoordinasi melalui pamong blok atau kelompok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan kidung jemaat
17 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dan yang memelihara umatnya dengan kasih setia dan rahmat. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat bersekutu di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan Allah juga turut hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Maka dari itu, mari kita memuji nama Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat nomor 17, bait yang keempat, Tuhan Allah hadir. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku kini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui, merasakan dosa-dosa yang kita perbuat. Sebagai dasar kita mengakui akan dosa-dosa kita, akan kami bacakan firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan jujur kita harus mengakui bahwa di kehidupan kita
kita belum dapat melaksanakan perintah Tuhan ini dengan baik. Itulah dosa kita. Maka marilah kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa yang rahmani, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Juru Damai, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk hidup berdamai. Karena dalam banyak hal dan demi harga diri, kami tidak merendahkan diri seperti Engkau telah melakukannya untuk kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong, kami mengaku telah berbuat dosa karena gagal untuk dapat mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang menghibur kami. Bahkan kami juga seringkali gagal untuk menuruti pimpinan-Mu, sehingga kami tidak melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat kami undang untuk berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita, kita bersama akan menerima berita anugerah dari Tuhan di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berbahagia karena kita telah menerima berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 392. Kita pujikan bait yang ketiga, Ku Berbahagia. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Pada saat ini kami merendahkan diri kami menyatukan hati kami di dalam doa. Ada banyak hal yang akan kami haturkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan bagi hidup kami. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk pemeliharaan, cinta kasih,
serta perlindungan yang selalu Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan selalu ada di samping kami, memberikan kami semangat, menuntun kami di dalam menjalani hari-hari kami. Ya Bapa, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya. Kami juga menyerahkan keluarga kami sepenuhnya. Hanya di dalam perlindungan, kuat kuasa, cinta kasih, serta pemeliharaan Tuhan yang ada di sorga. Kiranya Tuhan berkenan selalu melimpahkan berkat-Mu untuk kami, untuk keluarga kami, dan seluruh umat manusia. Dan saat ini pun kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di GKJ Joyotiningrat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh keluarga GKJ Joyotiningrat, baik jemaat dan juga majelis gereja. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, kecukupan jasmani dan juga rohani, pemeliharaan, dan damai sejahtera kiranya selalu turun atas keluarga besar GKJ Joyotiningrat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang ada di dalam masa tua, yang sudah ada di dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati satu persatu saudara-saudara kami melalui makanan, obat-obatan, minuman, dan juga pemeliharaan atau cinta kasih yang diberikan oleh keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami. Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga penghiburan. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami bisa cepat sembuh, sehat kembali, dapat beraktivitas kembali dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah ada di dalam masa adiuswo, kiranya Tuhan memberkati, memelihara iman kepercayaan saudara-saudara kami. Semoga di dalam masa tuanya, di dalam masa adiuswonya, Tuhan selalu hadir menemani, dan saudara-saudara kami tetap percaya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta menteri-menteri, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati satu persatu. Tuhan memberikan kesehatan, penghiburan, kecukupan, dan kami pun berdoa supaya bangsa Indonesia dapat hidup dengan makmur, dengan rukun, saling berbagi kasih satu dengan yang lain, dapat menjaga toleransi satu dengan yang lain. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami Indonesia hanya di dalam perlindungan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menerima firman Tuhan ini dengan baik. Dan firman Tuhan dapat mengakar di dalam hati kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Injil Matius pasal 13
ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap panjenengan semuanya sehat selalu, panjenengan semua selalu di dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan kita patut mengucap syukur kepada Allah karena kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah di dalam waktu yang indah pemberian Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam tema hidup dalam visi kerajaan Allah. Hidup di dalam visi kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang itu mempunyai pilihan untuk mencari sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Contoh, ada orang atau keluarga yang menginginkan hidupnya itu sukses, kaya, memiliki kekuasaan dan jabatan penting di dalam sebuah instansi, berhasil di dalam studi, menjadi seorang politikus yang terkenal, atau menjadi seorang ilmuwan yang terkenal, dan masih banyak lagi keinginan seseorang di dalam hidupnya. Untuk mencapai keinginan itu, tujuan itu, orang harus berjuang dan berusaha sedemikian rupa dengan kerja keras.
Dan semakin giat berusaha, diyakini dapat semakin berhasil. Sibuk mengusahakan perkara-perkara jasmani atau duniawi, atau memiliki visi, tujuan yang jelas di dalam sebuah kehidupan, saya ingin menjadi orang yang sukses, dan lain sebagainya, itu hal yang baik dan sah-sah saja. Asalkan tidak melupakan perkara-perkara rohani yang tentunya lebih berharga dan mulia. Karena harus ada keseimbangan antara rohani dan juga duniawi. Harta benda, kekuasaan, jabatan, menjadi seorang yang terkenal dan seterusnya, semuanya itu hanya berlangsung ketika kita hidup di dunia ini. Dengan kata lain, itu hanya hal yang sifatnya sementara saja. Sedangkan upaya mencari harta yang terpendam atau dalam Alkitab dikatakan sebagai perkara rohani, ini nampaknya sering diabaikan. Padahal hal kerajaan surga itu adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia, karena bersifat kekal, tidak hanya sementara waktu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-52, mengajarkan tentang kerajaan surga yang diumpamakan menjadi 5, tetapi di sini saya mencoba untuk mengerucutkan menjadi 4 saja. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Dikatakan biji yang terkecil di antara tanaman sayuran yang ada. Tetapi ketika bertumbuh dapat menjadi paling besar dan bahkan menjadi pohon yang tentunya bisa menjadi tempat yang teduh, tempat yang nyaman untuk para burung dapat tinggal di pohon itu. Itulah perumpamaan tentang biji sesawi. Hal yang nampaknya bisa diremehkan, hanya kecil, tetapi justru hal yang kecil itu dapat menjadi hal yang besar. Dan yang kedua, perumpamaan tentang ragi. Hampir sama seperti perumpamaan biji sesawi. Ragi yang merupakan sesuatu yang kecil, seakan-akan tidak memiliki kekuatan secara manusiawi, secara kasat mata, tetapi dapat membuat adonan berkembang berkali-kali lipat dan menjadi luar biasa. Dan yang ketiga, harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti itu, merupakan suatu hal yang sangat berharga, sehingga orang itu rela menjual seluruh harta bendanya miliknya untuk membeli dan mendapatkan mutiara tersebut. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan pilihan hidup, Bapak Ibu. Memilih apa yang paling penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Memilih apa yang paling berharga di dalam hidup kita masing-masing, dengan berani meninggalkan sesuatu yang sifatnya hanya sementara saja. Jadi ada sebuah pengorbanan ketika kita mengupayakan kerajaan sorga. Meskipun yang lain juga diperlukan, hal-hal yang lain tadi juga diperlukan, tetapi sekali lagi sifatnya hanya sebagai pendukung di dalam hidup yang sementara ini. Tetapi yang paling penting, yang paling tinggi nilainya adalah kerajaan sorga. Dan yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing pukat itu seperti apa, seperti jala untuk menangkap ikan. Bisa mengumpulkan berbagai macam ikan, dikatakan di dalam Alkitab. Kemudian ketika sudah penuh, orang menyeret ke pantai, kemudian dibagi-bagi dan dipilih mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik.
Yang baik akan dikumpulkan sendiri dalam pasu, dan yang tidak baik akan dicampakkan, dibuang dalam dapur api. Ini mengingatkan kita seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu tentang gandum dan ilalang, di mana gandum akan dikumpulkan pada lumbungnya di dalam kerajaan surga, tetapi ilalang akan dicampakkan, dibakar, dibuang, dan di sana akan ada ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari keempat perumpamaan tadi kita mengerti bahwa kerajaan surga adalah hal yang harus kita upayakan bersama-sama ketika kita hidup di dunia ini. Jadi pertanyaan, mengapa harus kita upayakan? Mengapakah harus kita usahakan kerajaan surga itu? Karena dari sebuah proses, dari sebuah upaya, dari sebuah usaha, manusia akan dipisahkan. Seperti perumpamaan pukat, perumpamaan keempat tadi. Dari sebuah proses, sebuah upaya, dari sebuah usaha itu, manusia akan dipilih mana yang baik dan mana yang buruk atau tidak baik. Itu semua karena Allah memiliki perencanaan yang sangat amat baik bagi semua umat manusia. Kesempurnaan, keselamatan, itulah rencana atau visi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, perencanaan Allah yang baik adalah kesempurnaan, keselamatan bagi semua umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, itu semua visi Allah itu tergantung bagaimana kita menanggapi visi Allah tersebut. Tergantung bagaimana kita merespon visi Allah tersebut. Apakah kita ikut dalam visi Allah tentang keselamatan, kesempurnaan, dan mau mengupayakan hal tersebut, atau justru kita memiliki visi yang lain di dalam dunia ini, terus mengupayakan harta duniawi yang hanya bersifat sementara dan manut dengan visi dari iblis atau kekuatan jahat dengan mengarahkan manusia kepada visi kebinasaan yang kekal atau visi hukuman yang kekal. Semuanya tergantung kita. Keselamatan kekal atau hukuman yang kekal. Dan kita dimerdekakan untuk memilih hal itu. Hendaknya kita memakai hikmat untuk memilih. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya tahu mana yang akan kita pilih. Jelas, visi Allah tentang keselamatan, kesempurnaan. Kita harus mengupayakan hal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada firman kali ini jelas bahwa kita harus mengupayakan perencanaan Allah di dalam kehidupan umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati panjenengan, Roh Kudus memampukan panjenengan semua beserta keluarga, panjenengan selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan, dan Roh Kudus selalu menuntun saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita bersatu teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita juga akan menguji hati kita, karena kita akan menerima undangan perjamuan kudus yang ditata oleh Tuhan Yesus sendiri pada hari Minggu 2 Agustus tahun 2020. Di dalam pengujian ini kita akan bertanya-tanya dengan sungguh-sungguh
kepada hati kita masing-masing. Yang pertama, apakah saya mengakui dosa-dosa yang telah saya perbuat dan saya bertobat? Yang kedua, apakah saya mengamini hanya karena anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan saya dari kuasa dosa? Dan yang ketiga, apakah saya mengakui Allah memiliki rencana keselamatan yang kekal bagi semua umat manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita sejenak merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Ketika kita merenungkan hal tersebut, kita menguji hati kita masing-masing, sehingga kita benar-benar layak menerima undangan perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita diberikan waktu untuk merenungkan sejenak. Kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya akan mengikuti perjamuan kudus? Apakah saya layak mengikuti perjamuan kudus dari Tuhan? Sekali lagi kita bertanya pada diri kita sendiri. Silahkan saudara-saudara menjawab di dalam hati, karena Allah mendengar semua jawaban kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas firman itu. Kami bersama-sama belajar bahwa Tuhan memiliki perencanaan yang indah di dalam hidup kami. Kami harus hidup di dalam visi kerajaan Allah. Kami harus bisa menjadi rekan sekerja Allah di dunia ini. Dan kami harus memilih keselamatan kekal, bukan hukuman yang kekal yang kami pilih. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Dan saat ini kami juga telah menguji hati kami sebelum kami menerima sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar semua jawaban kami ketika kami menguji hati kami masing-masing. Dan kiranya Roh Kudus melayakkan kami menerima sakramen perjamuan kudus pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 yang akan datang. Dan kami menyerahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini kita telah mengumpulkan persembahan sebagai ucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari Malaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah persembahan, saya ulangi, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat
393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami menyerahkan kembali sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu. Kami bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Persembahan yang kami bawa ini sebagai tanda iman kami. Walaupun persembahan yang kami haturkan tidak sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan, tidak sesuai dengan berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Bapa berkenan mengkuduskannya, memakainya, dan mencukupkannya untuk kebutuhan gereja kami, Gereja Kristen Jawa Joyotiningrat. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami di dalam kami menghaturkan persembahan ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ibadah online pagi ini, dan kami akan mengakhirinya. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam aktivitas kami selanjutnya, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari di dalam kasih pemeliharaan-Mu. Doa permohonan kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan bagi kita. Di dalam Kidung Jemaat nomor 400 kita pujikan bait yang ketiga, Kudaki Jalan Mulia. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi yang teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman rasul. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan mari melakukan firman Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan,